Bayangin sebuah dunia yang adil dan berkelanjutan pada tahun 2030, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Visi Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau singkatnya SDGs pada tahun 2030, yang bertujuan menciptakan dunia yang adil dan berkelanjutan, berpusat pada dua pilar fundamental yang saling berinteraksi, yaitu SDG 4, pendidikan berkualitas, dan SDG 6, air bersih dan sanitasi layak. Kedua tujuan ini adalah kunci utama dan harus dicapai secara terpadu. SDG 6 adalah fondasi yang menjamin kesehatan dan kelangsungan hidup fisik. Sementara itu, SDG 4 memberikan pemberdayaan melalui pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang diperlukan untuk memajukan kehidupan. Dua elemen ini, meski tampak terpisah, adalah kunci utama bagi kesehatan dan kemajuan sebuah peradaban. Tanpa air yang bersih, kita tidak bisa sehat untuk hidup, dan tanpa pendidikan yang memadai, kita tidak bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Inilah alasan mengapa kegagalan dalam satu tujuan akan otomatis menghambat pencapaian tujuan yang lain. Seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, yaitu senjata paling kuat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia, tujuannya adalah menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta meningkatkan peluang belajar sepanjang hayat untuk semua. Meskipun pentingnya jelas, jutaan anak di seluruh dunia masih terhalang dari hak dasar ini. Konflik kemiskinan ekstrim dan diskriminasi gender terus menjadi penghalang, memaksa anak-anak, terutama perempuan, untuk putus sekolah. Bahkan di banyak tempat, anak-anak yang bersekolah pun lulus tanpa keterampilan dasar yang memadai. Oleh karena itu, target SDG 4 sangat ambisius pada tahun 2030. Kita harus memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan berkualitas. Nah, setelah kita membahas pendidikan, mari kita lanjut ke masalah berikutnya. Tak lain dan bukan adalah suatu hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan, yaitu adalah air. Air dan juga sanitasi yang bersih adalah hak asasi bagi seluruh manusia di dunia ini. Namun, sayang sekali, pada zaman saat ini, air yang bersih adalah suatu hal yang sangat sulit sekali didapatkan, karena adanya polusi dan juga kehilangan lahan. Nah, kita juga sering melupakan teman-teman kita yang ada di pesisir, ataupun yang ada di kampung, karena yang di sana jauh sekali untuk mendapatkan air bersih. Dan tentu ini adalah masalah global yang harus kita tangani bersama. Kelangkaan air, scarcity, merupakan tantangan besar, tetapi polusi adalah ancaman yang tak kalah mematikan. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga mencemari sungai, danau, dan lautan, merusak ekosistem, dan membuat air tidak layak konsumsi. SDG 6 menuntut kita tidak hanya memastikan akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau, tapi juga fokus pada pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Hal ini mencakup upaya besar-besaran untuk mengurangi polusi, menghentikan pembuangan air limbah, dan meningkatkan daur ulang limbah, jadikannya aman untuk dilepaskan dan digunakan kembali. Inilah titik krusialnya, di mana air dan pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan. Krisis air dan sanitasi adalah salah satu penyebab utama kegagalan pendidikan secara global. Anak-anak yang sakit karena meminum air kotor tidak bisa bersekolah. Selain itu, tugas pengambilan air seringkali membebani anak-anak perempuan, yang membuat mereka kehilangan waktu belajarnya berjam-jam setiap minggunya. Bahkan, kurangnya toilet bersih dan aman di sekolah merupakan alasan utama mengapa banyak siswa atau siswi putus sekolah setelah mereka memasuki masa pubertasnya. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah bukan sekedar fasilitas, melainkan investasi langsung untuk menjamin pendidikan yang merata dan berkualitas. Masa depan yang berkelanjutan dan adil, sebagaimana dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan yang terintegrasi. Pendidikan memberikan pemahaman dan juga inovasi yang dibutuhkan untuk mencari solusi terhadap masalah air global, seperti teknologi pemurnian air dan manajemen sumber daya yang efisien. Di sisi lain, air bersih menjamin kesehatan dan waktu yang sangat penting bagi individu untuk belajar dan juga berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab pencapaian SDGs bersifat universal, melampaui pemerintah dan PBB, dan juga menuntut partisipasi aktif dari kita masing-masing sebagai agen perubahan di lingkungan tersebut. Perubahan besar selalu dimulai dari tindakan nyata dan komitmen yang konsisten.
Mulailah dengan menghemat air di rumah dan mengelola air bekas pakai secara bijak. Di sisi pendidikan, dukung inisiatif lokal melalui donasi atau menjadi mentor sukarela, dan tingkatkan kesadaran tentang pentingnya sanitasi. Tindakan-tindakan kecil yang berkelanjutan ini adalah investasi kita untuk masa depan. Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama hari ini, memastikan bahwa pada tahun 2030, janji No One Left Behind benar-benar terwujud, tidak ada lagi yang tertinggal dari ilmu pengetahuan yang mencerahkan maupun dari hak atas air bersih yang merupakan sumber kehidupan.